Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi yang sekiranya bermanfaat untuk menambah wawasan saudara sekalian, yaitu tentang langkah-langkah bagaimana menyikapi keputusan dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberi pengarahan kepada operator seluler yang ada di Indonesia untuk menonaktifkan atau menghapus jaringan 3G dari peredaran pada tahun 2022 ini. Hal ini tentunya bertujuan untuk menanggulangi efisiensi biaya dan keterbatasan frekuensi, dan jika kebijakan ini berjalan dengan baik, pemerintah mengharapkan agar berakibat yang positif, yaitu menjadikan jaringan 4G sebagai backbone atau tulang punggung digital nasional. Dan ketika jaringan 3G-nya sudah dihapus, maka frekuensi akan digunakan oleh jaringan 4G sehingga jaringan 4G ini bisa semakin luas melayani masyarakat umum dan bisa berakibat akses internet akan semakin cepat dan lancar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jadi jaringan 3G ini mulai dirilis pada tahun 2005 dan telah menemani kita selama bertahun-tahun, kurang lebih 17 tahun. Namun pada tahun 2022 ini, jaringan yang telah lama menemani kita akan mulai ditinggalkan dan akan berganti dengan jaringan 4G yang kadang-kadang lebih cepat akses internetnya. Keputusan pemerintah ini yang telah memberikan pengarahan untuk menonaktifkan jaringan 3G ini tentunya sedikit mengagetkan bagi para pengguna HP, khususnya seperti saya yang HP-nya masih berjalan di jaringan 3G. Namun ada beberapa langkah yang bisa kita ambil dan mungkin bisa dijadikan sebagai solusi jika kita masih tetap ingin menggunakan HP 3G kita, mungkin karena alasan sayang atau banyak kenangan atau alasan apapun itu, kita bisa merubah jaringan pada handphone 3G kita dari 3G ke 2G atau jaringan generasi kedua, atau biasa kita kenal dengan 8G. Jaringan 8G ini ditandai dengan huruf E yang berada di sudut bar atas tempat keluarnya sinyal. Dengan mengganti jaringan 3G ke 8G ini atau 2G ini, kita masih bisa menggunakan HP untuk bertelepon atau berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi suara dan SMS reguler. Untuk akses internetnya masih bisa, tapi akan semakin lambat. Untuk langkah yang kedua, jika kita kebetulan sudah menggunakan HP yang support jaringan 4G, namun kartu kita masih ada di jaringan 3G, maka kita bisa mengupgrade kartu kita dari 3G ke 4G. Untuk mengupgrade kartu 3G ke 4G bisa dilakukan dengan datang ke kantor-kantor cabang di mana tempat kita tinggal, sesuai dengan provider masing-masing, baik itu Telkomsel, Axis, Excel, Indosat, Atri, atau Smartfren. Dengan mengupgrade kartu kita ke kantor-kantor tersebut, maka kartu kita akan ditukar dengan kartu yang baru. Namun untuk nomor paket internet, pulsa maupun promo internetnya akan dipindah ke kartu baru tersebut. Jadi kita tidak usah berganti nomor. Selain ke Grapari, kita juga bisa mengupgrade kartu kita dari 3G ke 4G dengan datang ke outlet-outlet atau counter-counter atau Alfamart yang berada di sekitar tempat tinggal kita dengan cara membeli kartu khusus upgrade, yaitu kartu khusus upgrade. Kemudian kita bisa mengupgrade-nya melalui OTA dengan mengklik kode dial tertentu yang sudah disediakan oleh operator. Misalnya untuk operator Telkomsel, kita dianjurkan untuk mengklik kode dial bintang 888 bintang 46 pagar dan selanjutnya mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh operator. Untuk mengupgrade kartu,
ke Grabari, sebaiknya kita menyediakan data-data yang diperlukan, misalnya seperti KTP, kartu KK atau SIM, sehingga kita tidak bolak-balik mengambil hal-hal tersebut ketika sudah ada di kantor Grabari atau Gerai Indosat atau yang lain-lain sesuai dengan provider yang kita gunakan masing-masing. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa kok jaringan 3G yang dimatikan, bukan jaringan 2G yang lebih lambat? Perlu kita ketahui bahwa jaringan 2G ini sama dengan jaringan komunikasi suara, dan saat ini masih banyak dari penduduk Indonesia yang berkomunikasi menggunakan komunikasi suara atau melakukan telepon dan SMS reguler. Untuk itu jaringan 2G ini masih dipertahankan. Dan untuk mensiasati jika terjadi jaringan internetnya trouble, sehingga untuk menyelesaikan komunikasi tetap saja menggunakan komunikasi suara. Sedangkan untuk jaringan 3G sama dengan komunikasi data, dan sudah kita ketahui bahwa untuk komunikasi data akan dialihkan ke jaringan generasi keempat, yaitu jaringan 4G yang lebih unggul, lebih baik, karena jaringan 4G ini membawa fitur teknologi VoLTE. Fitur VoLTE ini mempunyai banyak keunggulan antara lain telepon sambil internetan. Jadi ketika kita melakukan panggilan telepon dan internetan bersamaan, maka aktivitas ini akan bisa berjalan dengan berbarengan. Dan kemudian panggilan teleponnya akan semakin cepat dibanding dari jaringan 3G. Kemudian kualitas suaranya juga semakin lebih bagus dan lebih jernih. Dan ketika kita melakukan video call akan lebih lancar karena jaringan ini lebih cepat dalam menerima data. Adapun selain itu semua, alasan-alasan dari pemerintah menonaktifkan jaringan 3G ini, yang pertama, jaringan 3G ini dianggap teknologi yang sudah lawas, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengakses internet menggunakan jaringan 3G ini atau membuka aplikasi-aplikasi masa kini menggunakan jaringan 3G ini, diperlukan waktu yang lebih lama untuk loading dan kadangkala tersendat-sendat. Dan untuk alasan yang kedua, pengguna jaringan 3G ini semakin lama semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, antara lain karena produsen-produsen HP pada saat sekarang ini sudah memproduksi handphone yang semakin canggih fiturnya, antara lain sudah support untuk mengakses jaringan generasi keempat, yaitu jaringan 4G yang menggunakan fitur VoLTE, sehingga akses internet akan semakin cepat dan semakin lancar. Dan untuk alasan yang ketiga adalah perkembangan jaringan 3G ini yang lambat. Memang seperti yang sudah kita rasakan ketika kita mengakses internet dengan menggunakan jaringan 3G di zaman modern ini. Misalnya ketika kita ingin menonton video di YouTube atau mengupload video, diperlukan waktu yang lebih lama lagi karena menunggu waktu loading yang lumayan lama, sehingga untuk hal-hal yang sangat mendesak akan sangat terasa kesulitan. Demikianlah beberapa alasan dan beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang telah mengarahkan operator seluler untuk menonaktifkan jaringan 3G pada tahun 2022 ini. Dan adapun operator seluler yang sudah mulai melakukan penonaktifan jaringan 3G secara bertahap berikut ini. Dan operator seluler yang telah memulai penghapusan sinyal 3G adalah operator plat merah, yaitu Telkomsel. Telkomsel akan mematikan layanan 3G di 504 kabupaten dan kota, lalu menggantikannya dengan jaringan 4G atau LTE. Proses migrasi disebut mulai berlangsung pada Maret 2022 dengan tahap pertama mencakup 90 kota atau kabupaten yang meliputi 766 kecamatan. Kemudian pada tahap berikutnya akan dilakukan upgrade jaringan di 132 kota atau kabupaten pada Juni hingga Juli 2022
Lalu upgrade ketiga di 178 kota atau kabupaten pada Agustus hingga Oktober 2022 dan 104 kota atau kabupaten pada November sampai dengan Desember tahun 2022. Selain Telkomsel, XL Axiata yang sudah merger dengan operator Axis juga melakukan penghapusan sinyal 3G-nya dari layanannya. Dilansir dari situs resmi XL Axiata, proses penghapusan atau penataan ulang 3G ke 4G ini dimulai sejak Juni 2021 hingga Desember 2022. Terhadap penataan dan frekuensi 3G ke 4G ini, layanan pada jaringan 3G akan dimatikan dan tidak dapat digunakan oleh pelanggan. Namun pelanggan dapat tetap menikmati pengalaman panggilan voice dengan kualitas yang lebih tinggi melalui fitur VoLTE dan layanan data lebih baik dengan jaringan 4G. Senada dua operator seluler tadi, Indosat Ooredoo yang baru saja merger turut mengikuti arahan Kominfo terkait penghapusan layanan 3G dan akan diikuti oleh operator-operator seluler lainnya yang ada di Indonesia. Demikianlah video informasi dari saya. Semoga video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk saudara sekalian. Dan dengan sangat saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share pada channel saya ini sehingga bisa lebih berkembang dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jika ada salah silap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.